Akhirnya kur pertama dari anime Tokyo Revenger akan berakhir dan tinggal satu episode terakhir saja. Di episode 12 ini merupakan ending dari Tokyo Revenger kur pertama. Pada episode kali ini akan menampilkan epilog dari kur pertama. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita apa yang akan terjadi pada anime Tokyo Revenger episode ke-12. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal cerita anime Tokyo Revenger episode ke-11 dimulai dari Takemichi yang sudah kembali ke masa depan dan Tachibana Hinata masih hidup. Takemichi bersama dengan Naoto akan pergi menemui Hinata. Kejadian yang mengakibatkan kematian Hinata di masa depan tidak terjadi. Naoto tidak menyangka bahwa Takemichi benar-benar bisa mengubah masa depan, walaupun sedikit mengacau di tengah jalan. Ini mengacu pada Takemichi yang tak sengaja kembali ke masa depan saat bergandeng tangan dengan Naoto di acara kembang api. Kata-kata Naoto yang sedikit menyindir Takemichi membuat Takemichi agak kesal dan ingin memukul Naoto. Naoto kemudian mengubah pembicaraan bahwa dengan ini Takemichi bisa kembali bertemu dengan Hinata, dan ini membuat Takemichi sangat berdebar-debar. Menurut Takemichi, bertemu Hinata di masa sekarang adalah mimpi yang menjadi kenyataan. 12 tahun telah berlalu dan menurut Naoto tentu saja Hina sudah berubah menjadi wanita dewasa dan sekarang merupakan seorang guru SD. Takemichi membayangkan bahwa ketika bertemu Hina, Hina pasti akan memeluk Takemichi. Namun Takemichi merasa hal itu tidak mungkin terjadi dan Takemichi mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Hina. Menurut Takemichi, walaupun Takemichi menyelamatkan Hina, Hina tidak tahu bahwa Takemichi lah yang menyelamatkannya. Dan Takemichi menyuruh Naoto sendiri yang menemui Hina karena Naoto adalah adik Hina. Takemichi berjalan menjauh dari pintu apartemen Hina. Takemichi merasa kesal bahwa di masa depan yang ia rubah, dirinya tetap saja adalah orang yang berumur 26 tahun dan hanya bekerja paruh waktu. Melompati waktu mengajarkan Takemichi bahwa dia benar-benar seorang pecundang. Dan ketika keluar gedung apartemen, Takemichi menabrak seorang perempuan. Dia adalah Hina. Hina sadar bahwa yang ada di depannya adalah Takemichi dan menyebut nama Takemichi. Seketika Takemichi mengingat kenangan mereka dan menangis. Karena tidak sengaja bertemu Hina, Takemichi akhirnya jadi masuk ke apartemen Hina. Namun keadaan di dalam ruangan sedikit aneh, di mana Takemichi dan Hinata tidak bisa mengobrol dengan normal. Takemichi bahkan mencoba memulai percakapan dengan mengatakan cuaca hari ini yang cerah dan membuat Naoto kesal. Naoto mencoba keluar dari hadapan kedua orang kikuk ini, namun dihentikan oleh Takemichi dan akhirnya mereka bertiga pergi keluar menggunakan mobil. Pada masa depan ini, Hina masih mengenakan kalung yang diberikan Takemichi sebelum ke masa depan. Takemichi kaget dan merasa bahwa Hina masih mencintai Takemichi. Di dalam timeline sebelum Takemichi kembali ke masa lalu, Hina sebenarnya memutuskan hubungan dengan Takemichi. Dan itulah yang membuat Takemichi kaget bahwa Hina masih memakai kalung pemberiannya. Di tengah jalan, Hina meminta turun dan berjalan kaki bersama Takemichi. Ternyata Hina teringat pernah berada di taman bersama orang yang dicintai pada waktu Natal. Takemichi merasa orang itu adalah orang lain, karena di timeline awal Takemichi diputuskan oleh Hina. Ternyata di masa sekarang Takemichi lah yang memutuskan Hina. Dan orang yang diomongkan Hinata adalah Takemichi sendiri. Takemichi yang kaget mencoba menenangkan diri dengan pergi ke toilet umum. Takemichi merasa aneh karena dirinya menyukai Hinata dan tidak mungkin memutuskan Hinata. Takemichi mencoba untuk berubah dan mencoba menanyakan kepada Hinata apa yang sebenarnya terjadi. Karena Takemichi sendiri tidak tahu apa yang terjadi di waktu setelah bersalaman dengan Naoto dan kembali ke masa depan. Di tengah jalan kembali, Takemichi bertemu dengan seseorang yang tinggi besar. Dia mengatakan, "Oh, ternyata kamu tidak di mobil." Setelah beberapa saat, Takemichi baru mengingat siapa orang tersebut. Setelah melihat tato bertuliskan hukuman di tangannya. Dia adalah Hanma Suji, mantan anggota Mobius dan orang yang mengatakan kepada Mikey akan membuat geng Valhalla. Takemichi merasa hal buruk akan terjadi. Mengingat apa yang dikatakan Hanma yaitu mobil, Takemichi langsung berlari ke tempat mobil Naoto dan Hinata di parkiran. Sesampainya di parkiran, Takemichi melihat Hina yang ada di mobil. Hina kembali ke mobil setelah ditinggalkan Takemichi untuk Naoto tidak berada di mobil. Ketika Takemichi datang, dari belakang mobil Hina ada mobil dengan kecepatan penuh menabrak mobil Hina.
Dan ternyata orang tersebut adalah Akun. Walaupun Akun di masa ini terlihat baik-baik saja dan berhasil membuka usahanya, ternyata Akun masih di bawah kendali dari Kisaki Teta. Akun kaget Takemichi tidak di mobil karena target Akun kali ini juga adalah Takemichi. Dan Akun mengatakan kata-kata yang sama sebelum kematiannya seperti di timeline sebelumnya. Akun mati di tempat, mobil yang dipakai Akun meledak. Dan di depannya yaitu mobil Hina, Hina masih sadar dan Takemichi mencoba membawa Hina keluar. Namun perut Hina sudah mengeluarkan banyak darah dan Hina sudah tidak bisa bergerak. Takemichi memeluk Hina dari luar mobil dan mencoba untuk mati bersama. Takemichi mengungkapkan perasaannya kembali kepada Hina, namun Hina tidak mau orang yang dicintainya ikut mati bersamanya dan mendorong Takemichi sebelum mobil Hina juga meledak. Takemichi selamat dari ledakan dan Takemichi berjanji akan menyelamatkan Hina kembali. Seberapa kali pun gagal, Takemichi akan mencobanya berulang kali dan tidak akan pernah berhenti hingga mencapai masa depan di mana dia menyelamatkan Hina. Tempat kematian Hina yang disaksikan oleh Takemichi ini akan menjadi tempat pertarungan yang menentukan di masa depan. Dan terakhir, Takemichi mengatakan bahwa kali ini dia akan menjadi orang yang tertinggi di Toman. Dalam pemakaman Hina, Takemichi berjanji kepada Naoto akan menyelamatkan Hina kembali dengan cara apapun. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2017, mereka menemukan satu petunjuk, yaitu Draken yang masih hidup. Walaupun masih hidup, Draken bukan lagi anggota Tokyo Manji. Draken kali ini berada di penjara dan Draken mendapatkan hukuman mati. Apakah yang terjadi sebenarnya? Nah, bagaimana menurut kalian mengenai ending dari core pertama kali ini? Walaupun sepertinya ending core pertama anime Tokyo Revenger tidak sampai bertemu Draken di masa depan, tetapi hanya sampai di kematian Hina saja. Di bulan Juli nanti, core kedua Tokyo Revenger langsung dimulai tanpa jeda dan memasuki arc selanjutnya di episode ke-13. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Tuliskan pendapat kalian mengenai cerita Tokyo Revenger yang akan masuk dalam episode ke-12 ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.